Tersangkut bendera partai, sepasang kakek nenek menjadi korban kecelakaan di flyover Kuningan, Jakarta Selatan. Sementara itu, seorang siswi di Kebumen, Jawa Tengah tewas karena berusaha menghindari baliho caleg yang roboh. Sejumlah pengendara motor merekam sepasang kakek nenek yang terjatuh akibat tersangkut alat peraga kampanye salah satu partai di flyover Kuningan, Jakarta Selatan. Akibat peristiwa ini, kedua korban mengalami luka yang cukup serius di pergelangan kaki dan wajah. Dari arah Salang sono ya. Pas saya lewat itu abangnya udah, yang ada ibu-ibunya udah tiduran. Yang bapak satunya mukanya berdarah semua sama dia. Itu kenapa, Bang? Karena ini nih, bendera ini nih. Nyangkut benderanya. Di Kebumen, Jawa Tengah, seorang pengendara motor tewas akibat baliho caleg salah satu partai. Saat kejadian, korban yang masih duduk di bangku SMK ini sedang berboncengan dengan rekannya. Namun ketika melintas, korban berusaha menghindar baliho caleg yang tergeletak di jalan hingga terjatuh dan ditabrak kendaraan lain. Udah ngerongsok sih. Terus? Ya tahu-tahu dengar ada suara der gitu. Keras, Pak? Ya keras suaranya. Menghindari baliho rubuh apa mereng gitu lah ya. Nah terus menghindar ke sana, terus Innovanya juga melu ngindar ya, ketabrak atau enggak, serempet atau enggak tahu, tapi siranya kok hancur ya, berdarah gitu gimana. Usai kejadian, warga setempat membantu evakuasi korban luka dan membawa jasad korban tewas ke rumah duka. Dari Jakarta Selatan dan Kebumen, Jawa Tengah, Helmi Sabangjati, Johartoyo, iNews melaporkan. Ratusan kertas suara di Aceh mengalami kerusakan. Sementara di Pemalang, Jawa Tengah, hujan deras disertai angin kencang membuat gudang penyortiran surat suara bocor. Akibatnya banyak surat suara yang basah. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidi Jaya Aceh menemukan ratusan kertas surat suara mengalami kerusakan usai dilakukan sortiran dan pelipatan di Gedung Cik Pante Gio 5, Kecamatan Meredu, Kabupaten Pidi Jaya Aceh. Komisi Independen Pemilihan berencana akan segera mengusulkan kembali untuk kertas surat suara pemilu tahun 2024 yang rusak dan tak cukup ke pihak Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh. Di mana hasil sortiran dan pelipatan kertas surat suara pemilu dari jumlah total 575.945, namun ditemukan sebanyak 386 surat suara rusak, ditemukan dan 267 mengalami kekurangan. Sementara itu, penyortiran surat suara DPRK, DPRA, DPR RI, dan DPD telah selesai. Khusus untuk surat suara yang telah selesai itu, KIP Aceh Singkil menemukan sebanyak 533 lembar surat suara yang rusak. Dengan rincian surat suara rusak terdiri dari DPRK 142 lembar, DPRA 180 lembar, DPR RI 142 lembar, dan DPD 69 lembar. Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh Singkil mengatakan, selain menemukan kerusakan pada ratusan lembar surat suara, KIP juga menemukan surat suara berlebih pada surat suara DPRA, DPD, dan DPR RI. Sementara itu, di Pemalang, Jawa Tengah, hujan deras disertai angin kencang membuat gudang penyortiran, pelipatan, dan penyimpanan surat suara bocor. Akibatnya surat suara yang sudah disimpan dan siap didistribusikan untuk pemilu legislatif serta Pilpres 14 Februari 2024 basah tersiram air dari atas. Petugas yang mengetahui kejadian langsung berusaha menyelamatkan logistik pemilu berupa surat suara tersebut. Jumlah surat suara sudah terlanjur basah, diduga mencapai ribuan lembar dan diduga tidak bisa digunakan saat pesta demokrasi nanti. Sampai saat ini belum diketahui jumlah pasti surat suara yang basah atau rusak dan tidak bisa dipakai atau digunakan saat pemilu. Petugas masih melakukan identifikasi dan menyortir ulang dokumen negara tersebut.
Gudang juga akan segera dicek serta dipastikan tidak terjadi bocor atau banjir saat hujan. Bawaslu Pemalang juga telah meminta agar seluruh surat suara dicek untuk yang basah tidak digunakan lagi dan segera minta yang baru. Diharapkan logistik pemilu, terutama surat suara, benar-benar dijaga agar tidak terjadi lagi seperti basah atau rusak seperti sekarang ini. Dari Aceh Singkil, Suparman Munte, dan dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Meski akun Instagram pribadinya sempat diretas, namun Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM sekaligus calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD tidak akan mengusut peretasan tersebut. Mahfud juga memastikan sudah berhasil mengambil alih akun Instagram miliknya. Usai diretas pada Selasa 16 Januari lalu, kini akun Instagram pribadi milik Menko Polhukam sekaligus Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD sudah berhasil diambil alih kembali. Meski sempat membuat heboh, namun Mahfud MD tidak akan mengusut kasus peretasan akun Instagram miliknya. Mahfud memandang peretasan adalah hal biasa dan sering terjadi kepada akun-akun milik politisi. Ya namanya diretas, tapi itu hanya setengah hari ya, dan hanya sempat memposting satu gambar yang juga tidak punya nilai politis apa-apa, kayaknya orang mainan. Tapi sekarang sudah sepenuhnya di bawah kendali. Enggak lah, yang kayak gini udah banyak, udah tahu, pemerintah udah tahu banyak kayak gini. Sebelumnya akun Instagram pribadi milik Mahfud MD diretas pada Selasa 16 Januari lalu. Selama diretas, akun milik Mahfud MD menampilkan aktivitas sejumlah orang yang mirip tentara Israel dengan keterangan menggunakan bahasa Ibrani. Warganet pun ramai-ramai memberi komentar. Peretasan berlangsung selama setengah hari sebelum akhirnya akun berhasil diambil alih kembali oleh Mahfud MD. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah aktivis dari Gerak 98 menggelar diskusi terkait sejumlah permasalahan. Salah satunya menyoroti ancaman serta kejahatan demokrasi, khususnya mengenai politik dinasti di Indonesia. Sejumlah permasalahan politik kembali menjadi tema dalam topik pembahasan diskusi publik yang digelar aktivis 98. Dalam diskusi kali ini, para aktivis 98 menyoroti sejumlah permasalahan dalam demokrasi di Indonesia. Salah satunya menyoroti sikap Jokowi yang dinilai tidak fair sebagai presiden. Mereka juga menganggap Presiden Jokowi berpihak kepada salah satu pasangan capres dan cawapres. Dari secara etik, secara moral, dinasti politik itu tidak bisa diperkenankan. Keluarga politik itu yang ada masalah, baik etik maupun secara aturan gitu ya. Nah, yang kedua adalah dalam kondisi kayak begitu itu sulit untuk mengatakan bahwa Pak Jokowi itu bisa berlaku netral. Gejala-gejala terakhir ini memperlihatkan kepada kita memang bahwa Pak Jokowi itu ya kesulitan untuk menempatkan dirinya sebagai orang netral ya, sebagai presiden yang netral gitu. Para aktivis juga membahas mengenai politik dinasti yang dinilai akan menjadi ancaman dalam melanjutkan demokrasi di tanah air. Kekhawatiran kita adalah hukum dipakai untuk mendapatkan suara. Nah itu satu ya, sekarang kemarin Mahkamah Konstitusi dipakai untuk meloloskan calon. Nah sekarang untuk mendapatkan suara, kepala desa diancam. Kapolri berstatement supaya kita mencari pemimpin yang punya estafet, yang bisa melanjutkan estafet kepemimpinan sekarang. Itu kan udah jelas itu arahnya kemana. Dan termasuk juga kalau kita melihat itu peradilan pun ya, bahkan termasuk mungkin Bawaslu, KPU itu tidak bisa dipercaya lagi. Selain itu, para aktivis menganggap jika dibiarkan, hal ini akan menjadi budaya dalam dunia politik di Indonesia. Dari Jakarta, Muharli dan Dimas Winardi, iNews melaporkan. Meski diduga sempat diintimidasi dengan hilangnya akun Twitter @aksi_kamisan, namun aksi Kamisan tetap digelar hari ini. iNews Sore segera kembali.
Pemirsa, meski diduga sempat diintimidasi dengan hilangnya akun Twitter @aksi-kamisan, namun aksi Kamisan tetap digelar hari ini. Aksi Kamisan seolah menjadi alarm agar Capres dapat menuntaskan janji penuntasan kejahatan HAM, tidak hanya janji untuk meraup suara. Hari ini tepat 17 tahun aksi Kamisan bergerak di depan Istana Merdeka. Setiap hari Kamis, demonstran bergerak menuntut keadilan bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia. Dalam aksinya, demonstran tidak pernah bernuansa riuh. Aksi digelar secara damai dengan tuntutan dalam berbagai bentuk, dari penggunaan atribut hitam hingga pembacaan puisi kepada para penguasa. Hingga hari ini setidaknya sudah 800 kali aksi Kamisan digelar. Namun satu hari jelang aksi Kamisan, media sosial dihebohkan dengan hilangnya akun Twitter @aksi-kamisan. Akun diduga tidak bisa diakses sejak Rabu siang. Situasi politik Pilpres yang memanas diduga jadi salah satu pemicunya. Publik mempertanyakan komitmen para capres untuk menuntaskan kasus HAM di masa lalu. Banyak yang menilai komitmen hanyalah janji untuk meraup suara. Apalagi sebagian pihak masih menganggap salah satu capres memiliki catatan hitam terkait pelanggaran HAM. Aksi Kamisan yang mulai diadakan sejak 2007 diikuti para demonstran dari korban, keluarga korban pelanggaran HAM, serta masyarakat umum yang menuntut keadilan. Aksi Kamisan seolah membuktikan bahwa tuntutan kepada negara untuk mengusut tuntas pelanggaran HAM berat secara berkeadilan bukanlah isu 5 tahun sekali. Aksi Kamisan yang digelar jelang Pilpres kini justru jadi momentum agar rakyat peduli dengan capres pilihan yang tak memiliki catatan hitam tentang kejahatan HAM. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah kasus menimbulkan sentimen negatif untuk para paslon, mulai dari intimidasi hingga pelanggaran kasus HAM yang membuat para paslon harus berkomitmen untuk menuntaskannya. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami di studio, Deputi Politik 5.0 TPN Ganjar Mahfud, Andi Wijayanto. Selamat sore, Mas Andi, apa kabar? Selamat sore, terima kasih diundang. Apa kabar, Mas? Baik. Baik ya, oke. Kami juga sudah mengundang Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid untuk bergabung dalam diskusi kita sore hari ini. Nanti juga akan menyusul bersama kami. Saya langsung ke pertanyaan Mas Andi. Kita lihat tadi aksi Kamisan juga digelar. Kemudian pesertanya kita bisa lihat ini sangat banyak hari ini setelah akun di Twitter juga hilang. Menurut Anda seberapa signifikan aksi Kamisan yang dilakukan dan seberapa penting lagi kalau kita memaknai tujuan dari aksi Kamisan ini? Ya, aksi Kamisan memang secara rutin konsisten digelar untuk mengingat bahwa kita masih punya PR penyelesaian HAM berat, penghilangan orang paksa di 97-98. Ya, hari ini menjadi penting karena 3 hal. Yang pertama ada kekhawatiran orang tentang regresi demokrasi yang tentunya nanti dicemaskan akan memperlama bahkan mungkin akan menutup kemungkinan penyelesaian HAM masa lalu. Lalu yang kedua ada indikasi tekanan-tekanan yang sudah masuk melalui platform-platform media yang dirasakan oleh teman-teman aktivis masyarakat sipil. Lalu yang ketiga kita juga melihat bagaimana sebetulnya aksi-aksi seperti ini menunjukkan sentimen-sentimen publik ke arah 3 paslon. Sumbangan negatif ke paslon 02 tentang aksi-aksi semacam ini terasa dominan, sementara ke paslon 01 dan 03 justru menghadirkan sentimen positif karena dianggap paslon 01 dan 03 yang akan mampu menghadirkan solusi-solusi konkret tentang penyelesaian HAM masa lalu. Artinya beban sentimen negatif ini khususnya terkait HAM spesifik berada di pundak 02 begitu? Ya kalau dilihat data ya, yang saya dapat, yang kami hasilkan setiap hari kira-kira jam 11 siang saya mendapatkan data-data ini,
ya hari ini sentimen negatifnya Pak Prabowo, net sentimennya itu berada di minus 34,40. Oke. Nah, itu berbanding jauh dengan misalnya Mas Ganjar yang ada di angka 62,20 positifnya. Ya, Mas Anies dengan Mas dan Caimin misalnya sama-sama berada di sektor positif. Anies itu 5,62, Muhammad 12,78. Tapi Pak Prabowo ini berada di titik kritikal karena net sentimennya melampaui 30%. Ya. Dan ini terus-menerus berada di ranah negatif, terutama sejak debat 3. Ya, sejak Pak Prabowo secara emosional membalas tentang pertanyaan tanah dari Mas Anies ya, dengan kata-kata goblok ya saat itu, yang membuat sentimennya negatif karena ada hal-hal emosional yang diungkap Pak Prabowo untuk pertanyaan yang datar, yang berisi tentang data. Dan setelah debat 3 itu sampai hari ini Pak Prabowo belum pernah masuk ke wilayah net sentimen yang positif. Oke, selain hal itu apalagi variabel yang membuat sentimen negatif ini terus merosot di kubu Prabowo? Yang paling utama memang setelah performa debat 3 ya. Ya, ketika performa debat 3 Pak Prabowo menjanjikan beberapa kali klarifikasi tentang data, itu tidak dilakukan. Lalu ada tanggapan-tanggapan emosional ya, terutama ke Mas Anies ya tentang debat 3. Lalu setelah itu ya hal-hal yang misalnya lebih banyak terkait dengan kecenderungan publik membaca bahwa aparat tidak lagi netral, lalu kemudian cenderung melakukan keberpihakan ke 02, ya termasuk berita-berita Presiden Pak Jokowi yang dilihat memberikan kode-kode, simbol-simbol dukungan ke 02, itu ternyata juga menghasilkan sentimen yang negatif ke kubu 02. Pak Jokowi yang turun gunung terus terbaca ini untuk membantu anaknya. Jadi Bapak sebagai presiden membantu anaknya yang maju sebagai calon presiden, kembali mengungkit memori publik tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Keluarga, nepotisme, sehingga akhirnya menghasilkan sentimen negatif ke 02. Akhirnya hal-hal seperti itu secara eksplisit bisa dilihat secara langsung oleh masyarakat dan sebegitu cepat reaksinya, begitu signifikan. Ya, terutama kalau kita melakukan media analitik ya. Kita melakukan media analitik ke platform-platform media sosial atau di media online, kita ngelihat komen-komen di bawahnya, ya kita masuk saja ke akun-akunnya Pak Jokowi misalnya, lalu ngelihat komen-komen kalau Pak Jokowi menunjukkan gelagat-gelagat memberikan kode-kode dukungan ke 02 yang mengarah ke kemenangan anaknya, maka sentimen negatifnya langsung terasa terbaca. Dan itu berbeda jauh dari misalnya karakter komentar di akun-akun Pak Jokowi ya kira-kira 1 tahun yang lalu lah. Kalau 1 tahun yang lalu itu bisa 99% dari percakapan di akun Pak Jokowi itu betul-betul positif mendukung Pak Jokowi. Tapi sekarang sudah ada yang saya sebut percakapan toksik ya. Percakapan toksik yang menghasilkan sentimen negatif bukan saja ke Pak Jokowi tapi juga ke 02. Artinya sentimen negatif ini bukan tidak mungkin membantah narasi yang dibangun bahwa pemilu akan 1 putaran begitu. Kalau dilihat dari media analitik tidak mungkin pemilu itu 1 putaran. Ya, cenderung pemilu akan mengarah ke 2 putaran dan sebetulnya persaingan antara 01, 02, 03 itu sangat-sangat ketat. Ya, kalau sekarang dilihat dari share of voice, dari exposure, dari engagement, kalau dibandingkan dengan net sentiment yang terkuat 03, lalu setelah itu yang dalam posisi lebih baik dari 02 adalah 01. Jadi urutannya justru 03, 02 dan 03, 01 dan lalu 02. Namun pertanyaannya kemudian mengapa kemudian narasi 1 putaran hingga saat ini juga masih digaungkan oleh mereka kalau tidak berpengaruh secara signifikan begitu? Itu bagian dari propaganda untuk menghasilkan bandwagon effect ya. Propaganda bandwagon effect yang kemudian untuk membuat kubu yang lain cenderung kemudian patah semangat untuk bergerak. Ya, tapi kalau diamati saja pergerakan yang dilakukan oleh Mas Ganjar ke wilayah-wilayah, ya mengamati bagaimana
akun platform media sosialnya Mas Ganjar itu semakin lama semakin kuat. Ya, misalnya kalau di YouTube gitu ya. Di YouTube akun short di YouTube yang terkuat itu punyanya Mas Ganjar. Oh, oke. Ya, dan itu jauh sekali. Jadi Mas Ganjar bisa ada satu postingan di short YouTube, view-nya mencapai 60,4 juta misalnya. Sementara Pak Prabowo nggak pernah nyampe 100.000. Nah, jadi jauh sekali. Mas Anies berada di wilayah yang oke ya untuk permainan di media. Nah, data-data seperti ini yang kemudian menunjukkan nggak akan terjadi pemilu satu putaran karena pertarungan yang ada kinetik. Misalnya Mas Anies bergerak sangat bagus di Papua, ketika kemudian ketemu anak muda Papua membahas secara serius tentang penyelesaian Papua, itu menghasilkan sentimen positif yang luar biasa untuk Mas Anies minggu ini. Ya, sementara tadi Pak Prabowo sejak debat 3, sejak mengeluarkan kata goblok, itu tidak pernah masuk ke wilayah sentimen positif. Oke, Mas Andi, kalau berdasarkan data yang Anda sebutkan tadi, meskipun artinya bandwagon effect itu dimainkan, tidak sebegitu signifikan dan tidak ada pengaruhnya, sama saja bohong begitu. Ya, kalau bandwagon effect itu berhasil, maka ketika Mas Ganjar misalnya pergi ke daerah, akan kosong. Ya, Mbak Tiko pergi ke satu tempat, akan kosong. Tapi Mas Ganjar pergi ke Madiun misalnya, baru-baru ini, wah, sambutannya luar biasa. Mas Ganjar berhenti di rest area gitu, mau ke kamar mandi, ke toilet, begitu keluar dari toilet udah nunggu orang-orang menyambutnya. Ya, Mbak Tikoh kemana-mana melakukan kegiatan, ada senam pagi atau menyapa ibu-ibu perempuan di daerah-daerah, sambutannya luar biasa. Kalau bandwagon effect itu terjadi, nggak akan kejadian. Kayaknya bandwagon effect-nya memang patah karena tidak sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi elektoral. Oke, patah dengan kondisi di lapangan selama ini yang kita lihat ya. Oke, kemudian dari mana sentimen negatif itu berasal? Kalau kita lihat data-data khususnya di media sosial. Nah, timbul pertanyaan, apakah yang bermain media sosial hanya generasi Z dan milenial saja, ataukah itu juga datang dari generasi-generasi sebelumnya? Ya, dari pemetaan demografi media sosial yang kami amati, memang misalnya 01 itu lebih mendapatkan exposure besar dari generasi saya, generasi X. Ya. 03 itu exposure terbesarnya dari generasi Y dan Z yang 56%. Ya. Sementara 02 kecenderungannya di generasi Y dan Z itu ada di angka 48%. Ya, relatif mirip-mirip dengan 03. Tapi kalau 01 beda jauh. Dia exposure terbesarnya di generasi saya, di generasi X. Kita juga bisa misalnya melihat dari jenis kelamin gitu ya. 01 lebih banyak ke laki-laki, 02 juga 60-an% di laki-laki, kalau 01 itu mendekati 70% laki-laki, 03 ya laki-lakinya kira-kira ada di angka 56% gitu. Kalau misalnya tentang daerah kami bisa melihat bahwa 01 lebih banyak di Jakarta, 80% permainannya kemudian terasa di Jakarta, sementara 03 itu 60 sekian persen yang di Jakarta, sisanya di seluruh Indonesia. Nah, kami bisa melihat perkembangan data-data ini real time, tapi biasanya saya di Deputi 5.0 mendapatkan data-data ini, kami rapatkan setiap hari jam 11. Pertanyaannya kemudian, apakah sentimen ini akan berubah di jeda waktu yang hanya tinggal sedikit saja sampai hari pencoblosan, ataukah bagaimana polanya? Apakah akan stabil seperti ini? Masih bisa berubah karena satu, kampanye terbuka berbasis zonasi baru akan dimulai minggu depan, ya 21 Januari. Ya, di dalamnya kemudian ada kampanye-kampanye terbuka besar yang biasanya akan dilakukan weekend, biasanya dilakukan di kota-kota utama, termasuk misalnya di Jakarta di GBK. Ya, itu akan berpengaruh, itu akan memompa semangat kalau eventnya berhasil dilakukan, mematahkan semangat kalau eventnya tidak berhasil dilakukan. Lalu masih ada 2 debat. Ya, debat keempat hari Minggu ini, lalu debat kelimanya tanggal 4 Februari. Ya, terutama debat kelima ya. Debat kelima itu topiknya memang topik populis, topik rakyat. Itu tentang kesejahteraan, tentang pendidikan, tentang kesehatan, tentang inklusi gender. Itu memang topik rakyat, topik
populis yang mestinya topiknya Mas Ganjar dan topiknya Mas Anies. Oke. Ya, bukan topiknya Pak Prabowo. Topiknya Pak Prabowo itu topik debat 3. Jadi di kampanye terbuka dan nanti juga debat 4-5 ya ditambah lagi dengan kinetik yang dilakukan, masih sangat-sangat mungkin sentimennya bergerak. Kalau di kami ya berharapnya karena debat 4, debat 5 itu topiknya lebih mengarah ke topiknya Mas Ganjar, maka sentimen positifnya akan menguat di kami. Artinya siapapun pasangan calon yang bisa mengelola isu, kita tarik dari konteks ini ya, isu HAM begitu, ini bisa mendapatkan sentimen positif secara terus-menerus sampai hari pencoblosan. Kalau tentang isu HAM sudah hampir pasti itu menghasilkan sentimen negatif ke 02. Iya. Karena itu sesuatu yang tidak berhasil dipatahkan oleh Pak Prabowo sejak 2014-2019. Ya, satu isu yang kemudian muncul setiap kali Pak Prabowo maju ke Pilpres dan selalu menghasilkan sentimen negatif. Ya, untuk 01 dan 03 cenderung positifnya ke 03 ya karena di kami ada Profesor Mahfud MD yang punya komitmen lebih tegas, punya pemahaman lebih kuat bagaimana menyelesaikan kasus HAM tersebut. Oke. Kemudian kita lihat bahwa dalam waktu dekat ini kan pencoblosan akan dilakukan 14 Februari. Nah, kira-kira selain isu HAM, isu apa lagi yang menjadi topik utama yang bisa mempengaruhi sentimen dari publik? Ada beberapa isu yang terus-menerus muncul yang sebetulnya tidak pernah tuntas ya. Ya, isu HAM itu tidak tuntas, negatif ke 02. Ya, ketika isu tanah kembali dimunculkan di 2014, 19, 2023 oleh pertanyaannya Mas Anies misalnya, ya, pertanyaan berulang itu yang kemudian menyadarkan publik ada sesuatu yang bisa kita gali dan lagi-lagi menghasilkan negatif ke 02 ya. Ya, ketika debat 3 maka sentimen negatif ke 02-nya datang dari seorang Menteri Pertahanan yang ternyata tidak bisa menyajikan data-data pertahanan, tidak bisa menawarkan solusi-solusi untuk pertahanan tentang alutsista, tentang pesawat usang, tentang hutang untuk mengadakan alutsista dan seterusnya. Ya, jadi ya, kalau isu-isu ini terus-menerus bergulir maka posisi 02 yang akan terus-menerus berada dalam wilayah negatif yang signifikan. Bagaimana kemudian TPN Ganjar Mahfud memanfaatkan hal ini sebagai sebuah kekuatan untuk membangun narasi hingga akhirnya nanti dapat meraih efek yang positif pada saat pencoblosan? Ya minimal pada saat kami menggelar jubir-jubir di media atau minimal pada saat tim media kami memainkan narasi-narasi di media sosial, kami tidak terbebani dengan isu-isu negatif. Kami tidak terbebani dengan isu HAM, kami tidak terbebani dengan isu utang alutsista, kami tidak terbebani dengan isu pemimpin yang emosional, ya, sehingga kami bisa fokus main positif tentang karakter presiden rakyat, tentang karakter pendekar hukum, tentang program 21 unggulan yang akan dikerjakan selama 5 tahun. Kami tidak terbebani untuk menangkis isu-isu negatif tersebut sehingga bisa lebih antang berada di koridor positif yang itulah yang dibutuhkan untuk menarik elektoral. Oke, artinya fokus pada gagasan dan apa yang ditawarkan pada publik ya. Ya, Baik, betul. Terima kasih Mas Andi Wijayanto sudah bergabung bersama kami di Anyus Sore. Sehat selalu. Mirsa, lagi-lagi dugaan intimidasi kembali terjadi. Kapolda Jawa Timur diduga mengintimidasi kepala daerah sekaligus kader PDI Perjuangan. Kami segera kembali, tetaplah di Anyus Sore. Pemirsa, aparat kepolisian jadi sorotan atas dugaan sejumlah intimidasi yang dilakukan. Salah satunya dugaan intimidasi yang dilakukan Polda Jawa Timur yang diungkap oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto.
Kali ini tekanan dilakukan oleh seseorang yang diduga Kapolda Jawa Timur terhadap kepala daerah sekaligus kader PDI Perjuangan. Fakta ini diungkap oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Hasto mendapat laporan dari kepala daerah yang ditelepon langsung oleh seseorang yang diduga Kapolda Jawa Timur agar tidak ikut dalam acara partai. Selain itu, Diskrimsus Polda Jawa Timur juga diduga menekan para RT agar memberikan dukungan pada partai politik tertentu. Meski sulit dibuktikan, fakta-fakta ini ditemukan di lapangan dan sulit untuk diabaikan. Kalau di Jawa Timur, beberapa kepala daerah kami mengaku ada yang ditelepon langsung oleh Kapolda Jawa Timur. Oh ya? Kemudian ada Dirkrimsus yang juga menekan RT dan kemudian minta suara bagi PSI. Ini kepala daerah kami. Kalau ini dibantah, ya mari tes kebohongan saja. Itu. Tetapi kami percaya bahwa TNI Polri ini adalah kekuatan yang sangat penting. Dugaan intimidasi yang dilakukan oknum polisi dan aparat terindikasi terjadi dari hulu ke hilir. Tekanan demi tekanan menyasar level kepala daerah, kader partai, tim kampanye, hingga tingkat RT. Kecurigaan muncul intimidasi yang masif terjadi, dilakukan secara terencana, terstruktur, dan diketahui oleh hierarki pimpinan tertinggi. Namun Polda Jawa Timur dengan tegas membantah tuduhan tersebut. Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Dirmanto menegaskan bahwa Polda Jawa Timur netral dalam pemilu 2024. Bahkan Polda Jawa Timur terus berupaya mewujudkan pemilu yang aman dan damai. Hari pencoblosan di depan mata, bagaimanapun informasi tentang kecurangan dan intimidasi yang terjadi telah mendapat perhatian publik. Jika benar ada intimidasi, masyarakat menunggu komitmen aparat negara untuk menindak segala bentuk pelanggaran tanpa pandang bulu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dugaan intimidasi jelang pemilu 2024 dilakukan oleh aparat kepolisian di Polda Jawa Timur. Dugaan intimidasi ini diungkap oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto. Dan untuk membahas lengkapnya sudah bergabung bersama kami Kabar Reskrim 2008-2009, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, dan Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya. Serta kami juga sudah mengundang pihak Dirkrimsus Polda Jawa Timur, Kombes Pol Lutfi Sulistiawan, namun hingga kini belum ada respon. Saya sapa langsung, selamat sore Pak Susno, Mas Dimas, selamat sore. Selamat sore Mas Ivi, selamat sore Mas Dimas, selamat sore pendengar. Selamat sore Mas Davi, selamat sore Pak Susno. Oke, Selamat sore. saya ke Pak Susno terlebih dahulu. Pak Susno, pemilu sudah di depan mata, kemudian intimidasi juga, dugaan intimidasi ditemukan semakin banyak dan semakin masif. Kalau Anda melihat ini, apakah upaya-upaya yang dilakukan ini secara struktur atau sporadis saja timbul secara terpisah? Pertama, kita sangat menyesal ya, sangat prihatin. Kenapa prihatin? Kita ingin pemilu ini menjadi pesta demokrasi dan sudah pemilu yang kesekian di era reformasi, di era demokrasi, pemilihan langsung. Kok malah yang sekarang kok tambah parah gitu ya. Pencoblosan belum, upaya-upaya yang masif dilakukan yaitu untuk membuat kecurangan, untuk memenangkan satu paslon. Ini bukan saya yang ngomong ya, tetapi sudah masuk ranah publik, semua orang tahu gitu ya. Nah, bagaimana? Ya dari orang yang tertinggi di Republik ini sudah nampak berpihak. Kemudian lebih parah lagi menggunakan aparat-aparat. Nah, hal itu sudah bukan rahasia umum. Pimpinan partai, sekjen partai, kemudian dari fenomena sehari-hari sudah kelihatan. Nah ini bagaimana? Biarkanlah rakyat yang menentukan demokrasi ini. Kita sudah ada KPU, kita sudah ada Panwaslu, nggak usah cawe-cawe lagi. Aparat juga nggak usah ikut, tegakkan saja. Aparat keamanan tugasnya bukan mengatur, bukan mencampuri urusan pemilu, tetapi dia mengamankan supaya pemilu ini berjalan aman, tidak ada keributan, tidak ada saling
saling sikut menyikut. Dia jangan mencampuri, jangan mengarahkan, jangan berpidato pimpinan instansi. Kita harus memilih pemimpin yang melanjutkan ini. Jangan dicampuri. Itu mengarahkan. Yang melanjutkan, tidak melanjutkan, merubah atau tidak, terserah pemilik negara ini. Siapa pemilik negara ini? Rakyat. Oke. Nah, kalau sudah mau senang berpolitik, aparat ya pensiun. Atau kalau tidak mau pensiun dini, pensiun seperti saya. Nah, saya pensiun. Sudah pensiun, saya berpolitik. Terserah saya menyalurkan aspirasi saya bisa nyalek, saya bisa segala macam. Tapi selama masih aktif, dia aparat negara, bukan aparat pemerintah. Oke. Tidak boleh mencampuri apapun juga. Baik. Saya ke Mas Dimas. Mas Dimas, kalau kita lihat intimidasi yang dilakukan selama masa kampanye ini tidak terjadi di satu daerah saja, namun ditemukan juga di beberapa daerah. Nah, kalau laporan yang masuk ke Kontras, intimidasi dan juga tekanan-tekanan ini seberapa masif ditemukan? Baik, selamat sore Mas Davi, selamat sore Pak Susno. Selamat sore Mas Dimas. Iya, melihat fenomena intimidasi itu ya dalam beberapa bulan terakhir, apalagi menjelang pemilihan, tentu mengkhawatirkan begitu ya. Beberapa temuan-temuan kami juga menghimpun begitu ya data-data yang berkaitan juga dengan proses-proses intimidasi juga dilakukan oleh sayangnya institusi yang diharapkan bisa netral begitu. Nah, kami mencatat Mas Davi begitu ya dan juga pemirsa bahwa dalam beberapa bulan terakhir justru insiden-insiden kekerasan yang melibatkan polisi, melibatkan aparat keamanan itu sangat masif gitu ya. Dan kemudian bisa diasumsikan begitu ya bahwa ada upaya-upaya sistematik. Nah, saya mau ambil contoh yang terakhir seperti bocornya rekaman suara di di daerah Sumatera Utara begitu ya, di Asahan, yang itu juga memperlihatkan bagaimana konteks sistematik dari upaya-upaya untuk mengintervensi pemilu dengan perangkat-perangkat negara itu juga semakin masif gitu ya, dan semakin kemudian tidak mengherankan apabila insiden yang terjadi di Jawa Timur itu juga bisa diasumsikan oleh publik sebagai upaya atau sebagai sebuah bentuk intimidasi berkaitan dengan pemilu. Nah, dalam hal ini kami melihat pentingnya pengawasan yang dilakukan oleh otoritas penyelenggara pemilu, Bawaslu, KPU, dan juga sejumlah jajaran-jajaran institusi yang berwenang itu juga harus kemudian bisa mengambil posisi atau bisa melakukan intervensi-intervensi agar tidak terjadi satu fenomena gitu ya. Kami melihat gitu ya beberapa insiden atau fenomena-fenomena belakangan ini bisa mengarahkan kepada satu fenomena yang kami sebut sebagai bencana elektoral gitu. Nah, bencana elektoral ini Mas Davi itu masyarakat juga harus ingat telah terjadi di 2019. Jangan sampai kemudian euforia mendukung salah satu capres atau punya preferensi pilihan politik itu pada akhirnya menggadaikan harmonisasi yang ada di masyarakat. Baik. Saya ke Pak Susno kembali. Pak Susno, kalau kita lihat dari konteks yang terjadi di Polda Jawa Timur, ada seseorang yang diduga Kapolda begitu menelpon kepala daerah untuk tidak ikut di dalam acara partainya. Ini bukan kata saya ya, kata Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Menurut Anda Pak Susno, memungkinkan seorang kepala kepolisian di Jawa Timur melakukan hal itu? Saya juga tidak tahu persis ya, tapi beritanya tahu. Kalau apa yang dikatakan oleh Sekjen PDI Perjuangan itu betul adanya, maka pimpinan Polri harus mengecek hal itu. Kalau itu benar terjadi seperti itu, sungguh sangat memprihatinkan. Sungguh. Lah, buat apa lagi demokrasi? Kalau sudah main arah-arahan kayak gitu, buat apa lagi kita pemilihan? Buat apa lagi pemilu? Kembali aja ditunjuk, ya udahlah anggota parlemen ditunjuk, parlemenan, kemudian kepala daerah jabatan politik ditunjuk, bila perlu presiden pun turun-temurun gitu. Udah kacau ini negara ini. Kalau Pak Susno, dari pengalaman Anda di kepolisian, kalau misalnya seorang Kapolda menginstruksikan kepada bawahannya untuk melakukan suatu hal, kira-kira itu
berdasarkan inisiatif sendiri atau apakah ada perintah langsung yang datangnya dari hierarki tertentu? Lah kita lihat aja gejala ya, fenomena yang ada. Semua rakyat kan tidak buta ya, semua pintar ya. Kan sudah ada itu yang bahkan PDI Perjuangan pun sudah protes kalau nggak salah ya, bahwa pimpinan suatu instansi aparat keamanan mengatakan bahwa videonya sudah beredar itu, bahwa kita mencari pemimpin harus yang melanjutkan, meneruskan, continue agar keterjagaan. Lah apa-apaan itu? Mestinya berbicara supaya pemilu ini aman. Saya minta patrolinya demikian, ininya demikian. Berbicaralah, ngomonglah masalah keamanan. Jangan ngomong masalah politik. Jangan ngomong masalah subsidi. Ya sudah ada yang bertanggung jawab di bidang itu. Nah KPU pun harus tegas. Panwas pun harus tegas. Jangan jadi ayam sayur gitu. Jangan jadi ayam sayur, saya garis bawahi. Mas Dimas, Anda melihat bagaimana peran penegak hukum, khususnya mereka yang tergabung dalam sentra Gakumdu pelanggaran pemilu, apakah saat ini sudah berjalan efektif menurut Anda? Ya, kalau melihat sejumlah kejadian, saya bisa katakan sangat tidak efektif, Mas Davi, gitu ya. Selain satuan khusus yang ada di kepolisian gitu ya, sebenarnya sudah ada beberapa inisiatif untuk kemudian dapat melakukan pengawasan terhadap netralitas kepolisian atau netralitas aparatur negara lainnya gitu ya. Saya ingat di bulan November atau sekitar Oktober-November, Komisi 3 juga kemudian bersepakat untuk membentuk panja netralitas kepolisian gitu ya. Ini juga salah satu yang kemudian bisa membuat atau menghimpun begitu ya data-data atau situasi-situasi yang melibatkan dugaan ketidaknetralan kepolisian begitu ya. Dan sangat disayangkan begitu ya, kenapa pada akhirnya menjelang 26 hari gitu ya, menjelang pencoblosan, semakin banyak kita lihat masyarakat juga semakin banyak dipertontonkan dengan bentuk-bentuk ketidaknetralan kepolisian gitu ya, baik itu insiden-insiden yang langsung yang direkam oleh kamera masyarakat atau laporan-laporan atau informasi-informasi dari beberapa tim pemenangan gitu ya. Nah ini yang harusnya kemudian harus dievaluasi gitu ya. Kita masih punya sekitar 26 hari lagi menjelang pencoblosan, sehingga saya merasa beberapa rantai-rantai komando untuk melakukan pengawasan, terutama di institusi begitu ya, terkait dengan netralitas menjelang pemilu dan juga selama pemilu, itu juga harus lebih digiatkan pertama. Yang kedua juga harus bisa memberikan jaminan kepada publik supaya tidak terjadi asumsi-asumsi liar yang pada akhirnya memperburuk atau mencoreng citra institusi terutama di kepolisian maupun tentara dan juga ASN. Pak Susno, kalau sudah situasinya seperti ini, apa yang bisa dilakukan oleh Kapolri untuk membuktikan kepada publik bahwa asumsi keberpihakan itu tidak benar? Apa yang harus dilakukan? Ya pertama Kapolri sendiri ya, selaku pimpinan institusi dia memberi contoh. Jadi misalnya Kapolri, Panglima TNI, termasuk juga aparat sipil gitu ya, memberi contoh netralitas itu bukan hanya di mulut gitu, tapi dalam pelaksanaannya. Sayang, demokrasi yang kita bangun ini dari reformasi 98 ini mengkorbankan nyawa, darah, air mata, keringat. Ya, kalau hanya untuk menjamin keberlanjutan turun temurun tahta. Ya, kalau kita katakan yang dengan hanya berapa orang gitu untuk keberlanjutan sang raja. Negara ini bukan kerajaan, ini negara milik rakyat. Ditahan dulu Pak Susno, Mas Dimas, kita akan simak kembali bagaimana pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang mendapat laporan dari kepala daerah yang ditelepon langsung oleh seseorang yang diduga Kapolda Jawa Timur berikut ini. Kalau di Jawa Timur, beberapa kepala daerah kami mengaku ada yang ditelepon langsung oleh Kapolda Jawa Timur. Kemudian ada Dirkrimsus yang juga menekan RT. Dan kemudian minta suara bagi PSI, ini kepala daerah kami. Kalau ini dibantah, ya mari tes kebohongan saja. Itu. Tetapi kami percaya bahwa TNI Polri ini adalah...
Iya, itu dia pernyataan Hasto Kristianto terkait dengan intimidasi yang dilaporkan oleh kepala daerah dari partainya kepada dirinya. Dugaannya datang dari Polda Jawa Timur, tidak hanya Kapolda, namun juga diduga seseorang yang memiliki jabatan sebagai Dirkrimsus ini menelpon sampai ke tingkat RT. Mas Dimas, kalau mencermati pernyataan Mas Hasto tersebut, bagaimana kemudian polisi bisa memerintahkan RT-RT di bawah untuk berpihak kepada partai politik tertentu. Ini kan sebenarnya susah-susah gampang untuk dibuktikan. Apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat atau RT yang mendapat tekanan seperti ini, Mas Dimas? Ya, makasih Mas. Sebelum itu saya juga sebenarnya tadi mau mengamplifikasi yang dijawab Pak Susno ya, terkait dengan gestur dari Kapolri sendiri begitu ya. Kalau kita lihat kan belakangan ini juga rame ya soal pernyataan Kapolri yang juga banyak pihak juga mengasumsikan ada kaitannya dengan preferensi politik tertentu begitu. Nah ini yang kemudian saya rasa menjadi satu landasan kenapa pada akhirnya di bawah, di akar rumput, kepolisian juga punya pandangan yang serupa begitu. Nah saya menggarisbawahi ada satu preferensi tertentu yang memang ini juga dicontohkan gitu ya, meminjam apa yang tadi disampaikan Pak Susno, dicontohkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri. Nah, menjawab pertanyaan Mas Davi soal kemudian fenomena intimidasi ya ke RT, RW dan juga jajaran-jajaran yang ada di masyarakat, tentu ini cukup mengkhawatirkan dan ini bukan barang baru Mas Davi. Okay. Di dalam setiap pemilu gitu ya, Kontras juga dengan sejumlah masyarakat sipil mencatat dan memonitor sebenarnya udah ada banyak upaya-upaya gangguan atau intimidasi di akar rumput begitu ya. Baik itu melalui beberapa satuan-satuan seperti misalnya Babinsa dan lain sebagainya yang memang punya kewenangan teritorial begitu ya. Dan mereka juga punya kemudian kedekatan atau relasi dengan aparat-aparat di masyarakat begitu ya. Entah itu RT RW, desa dan lain sebagainya. Nah, yang kemudian juga menjadi apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat, pertama tentu masyarakat bisa melaporkan sejumlah dugaan-dugaan atau bentuk-bentuk intimidasi ini kepada panitia penyelenggara pemilu, yaitu KPU, Bawaslu, atau bahkan juga bisa melaporkan sejumlah insiden apabila disertai dengan kekerasan kepada aparat penegak hukum. Tentu ini yang bisa diupayakan dalam situasi-situasi demikian. Baik, pertanyaannya kemudian ketika masyarakat mendapat tekanan, bukan tidak mungkin mereka ketakutan, apalagi tekanan itu datang dari kepolisian. Pak Susno, menurut Anda apakah masyarakat juga perlu takut atau apa yang harus dilakukan? Singkat saja Pak Susno. Iya, disinilah peran media sosial, termasuk media konvensional untuk membackup. Karena masyarakat sudah takut ya. Tekanan itu bukan hanya fisik, tapi bisa juga berupa tekanan hukum dengan menakut-nakuti bahwa keterlibatan dalam perkara kalau tidak menuruti kehendak. Kemudian dengan juga memberikan tekanan psikis gitu. Nah, ini kalau kita lapor kepada yang mestinya dia yang menegakkan hukum, dia yang menegakkan aturan, ya ini jeruk makan jeruk sulit tegak. Nah disinilah sudah waktunya konvensional untuk bersuara. Karena media ini adalah salah satu alat kontrol penegak dan penyangga demokrasi. Tokoh gurunya itu media. Ya, waktunya kita bersama-sama untuk menyuarakan hal ini. Kalau tidak rusak negara ini. Baik. Apalagi sekarang ada platform media sosial ya. Kemudian siapa saja bisa mengakses dan bisa memposting segala bentuk pelanggaran yang terjadi di lapangan. Terima kasih Pak Susno Duaji sudah bergabung bersama kami. Mas Dimas juga terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama kami di iNews Sore. Selamat sore Bapak-bapak, sehat selalu. Pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo kembali berkampanye ke Jawa Timur dan berdiskusi bersama petani. iNews Sore segera kembali.
Kembali di News Sore, pemirsa, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melanjutkan kampanyenya dengan berdialog bersama ratusan tenaga kesehatan di Jakarta. Di hari kampanye ke-52 Capres, Anies Baswedan berkampanye di Jakarta dengan menggelar acara Desak Anies yang diikuti oleh ratusan tenaga kesehatan dari berbagai daerah. Anies berdialog dengan para tenaga kesehatan dan menjawab sejumlah pertanyaan-pertanyaan terkait masalah kesehatan dan kesejahteraan medis di Indonesia. Anies menekankan kesejahteraan tenaga kesehatan menjadi penting untuk membangun ekosistem dunia medis di Indonesia menjadi lebih baik. Pesan yang kami sampaikan tadi adalah pesan keterbukaan, bahwa kami terbuka untuk mendiskusikan masalah-masalah kebijakan kesehatan agar pelayanan kesehatan menjadi lebih baik, agar orang-orang yang bekerja di bidang kesehatan bekerja dalam ekosistem yang sehat. Kualitas kesehatan nasional itu juga setara dengan kesejahteraan tenaga kesehatannya. Dan itu juga yang menjadi prinsip yang hendak kami pegang. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengunjungi Blora, Jawa Tengah. Kedatangan Prabowo merupakan kunjungan kerjanya sebagai Menteri Pertahanan. Bersama dengan Menteri Pertanian Andi Arman Sulaiman, Prabowo dijadwalkan menghadiri acara temu akbar Lembaga Masyarakat Desa Hutan se-Jawa Tengah. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengunjungi Blora, Jawa Tengah. Kedatangan Prabowo merupakan kunjungan kerjanya sebagai Menteri Pertahanan. Ribuan warga menyambut kedatangan Prabowo di lapangan Kridosono, bahkan ratusan pelajar membuat pagar betis dan menyalaminya. Prabowo dijadwalkan menghadiri acara temu akbar Lembaga Masyarakat Desa Hutan se-Jawa Tengah dalam rangka mendukung peningkatan produksi pangan nasional. Agenda tersebut turut dihadiri Menteri Pertahanan Andi Amran Sulaiman, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Muhammad Lutfi, Bupati Blora Arif Rohman, dan pejabat lainnya. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo kembali berkampanye di Jawa Timur. Dalam kunjungan tersebut, Ganjar berdialog sekaligus mendengar dan menampung keluhan masyarakat. Dan pemirsa, informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup jumpa kita dalam iNews Sore hari ini. Saya Davi Pratama pamit, terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Kehadiran calon Presiden Partai Perindo nomor urut 3, Ganjar Pranowo, disambut meriah warga di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Kamis siang. Dalam kunjungannya, Ganjar Pranowo menyempatkan diri untuk berdiskusi bersama petani dan menggaungkan 21 program unggulannya. Dalam diskusi santai, Ganjar menyerap aspirasi petani serta menyoroti harga pupuk yang masih tinggi. Menanggapi hal tersebut, Ganjar menyebut jika dirinya bersama Mahfud MD terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden 2024, dirinya akan menerapkan kebijakan KTP Sakti yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Saya Pak Mahfud itu punya pikiran, mesake ya, orang-orang yang tidak mampu tapi ingin mengejar cita-cita tinggi. Maka saya ingin kalau dari keluarga miskin, semua bisa dapat akses pendidikan yang baik. Maka saya pengen, karena saya juga dari keluarga yang tidak mampu, betapa bahagianya orang tuanya kalau anaknya bisa sekolah sampai sarjana gratis. Kalau itu dari keluarga miskin, apa yang terjadi Bapak Ibu? Dialah yang akan menjadi tulang punggung dari keluarganya, mengentaskan kemis. Usai berdiskusi bersama petani, Ganjar Pranowo juga akan menghadiri konsolidasi relawan Semadiun Raya dan berdiskusi bersama lintas tokoh masyarakat.